Halo, nama saya Indra. Saya salah satu owner dari Taman Hayat. Job desk saya sebagai operasional dan kreatif. Nama saya Monica Fernandez, saya juga salah satu owner dari Taman Hayat. Job desk saya lebih ke marketing dan communication. Taman Hayat itu dari Desember 2016. Sebenarnya dimulai dari bercocok tanam di rumah aja sih, hobi. Terus kita mulai posting di sosial media, ternyata respon dari teman-teman dan keluarga juga positif. Akhirnya dari 2016 itu kita pikir kenapa nggak kita bikin jadi bisnis aja ya, kayak gitu. Dari lu mulai menghidupkan sebuah tanaman sampai akhirnya itu terjual tuh prosesnya gimana, Indra? Jujur sulit sih, apalagi gua ngelewatin prosesnya ya. Ibaratnya kayak gua beli, kebetulan pas gua dapet tanaman ini itu masih sekitar kecil. Gue lewatin setahun 2 tahun untuk growing periodnya sampai sekarang. Cuman awal-awalnya tuh gue sayang sih. Tapi untuk segi bisnis kan itu nggak bener gitu. Lu mau jualan atau lo hobi gitu. Tapi gue akhirnya punya mentalitas dan di perjalanan sampai saat ini kebetulan gue dibantu sama banyak mentor-mentor lah ibaratnya. Mereka kasih satu istilah gitu. Nggak apa-apa, dia diadopsi sama pemilik yang baru, tapi di situ lo punya kesempatan untuk ngadopsi dan belajar tanaman baru. Nah di situ akhirnya ngerubah semua cara mindset gue kayak, oh ya udah. Kalau untuk promosi, ada nggak sih challenge sendiri ketika kalian itu mempromosikan sebuah tanaman? Waktu itu emang kita bikin Instagram dan sempet kita punya website, jadi emang kita benar-benar mengutamakan segi edukasi sih. Satu menginspirasi, jadi kita coba nge-produce konten-konten yang ngasih contoh lo, oh tanaman ini bisa ditaruh di sini dan sebagainya. Apakah dalam bisnis ini lo mengikuti kelas online atau webinar gitu mengenai tanaman atau enggak? Belum pernah sih ya, bukannya nggak kepengen, cuma memang belum pernah. Yang dimaksud mentor ya kita ketemu langsung. Yeah. Sebenarnya bisnis Bizarre Plants ini sebenarnya udah ada di Indonesia udah lama banget ya, Indra ya. Jadi pemainnya itu udah ada yang 35 tahun lalu yang menjalankan bisnis ini, yang sekarang umurnya udah sekitar 60-70 tahun gitu. Jadi emang gua benar-benar kayak secara pribadi begging gitu, yang punya siapa gitu. Sampai kayak, oh yang punya lagi istirahat pak, emang udah tua gitu, kayak boleh nggak ketemu, saya pengen kenalan gitu. Jadi duduk, kita buying time akhirnya dari yang tadinya kita jadi pembeli, jadi temen, jadi guru, jadi ya mentor gitu. Dampak dari pandemi sih sebenarnya semua lini bisnis pasti terkena, khususnya untuk Taman Hayat. Spesifiknya itu di area service. Beberapa klien kita yang udah attach sama kita, yang kebetulan berada di mall, itu pasti punya dampak dan akhirnya harus ya dengan sedih ibaratnya memutus kontrak gitu. Cuman the bright side-nya itu kita punya 2 pilar kan. Pilar produk ini nih yang menyelamatkan kita, dan bahkan sebenarnya di tahun ini kita bisa bilang ini adalah tahun gemilang dari produk kita. Karena kan semua orang ibaratnya kayak banyak orang yang WFH nih sekarang ya, banyak yang bilang butuh hobi baru gitu, dan banyak banget yang beralih ke hobi bercocok tanam gitu. Jadi ya dampaknya untuk dari segi bisnis ya bagus untuk Taman Hayat kayak gitu. Penting nggak sih memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis? Penting banget. Di awal kita mulai Taman Hayat pasti akan ada injeksi dana dari dana pribadi. Cuman untuk memulai sebuah sistem bisnis yang baru kita harus memisahkan jelas. Kalau kegabung tuh misalnya mau beli bahan-bahan pakai duit personal gitu, nanti mesti transfer balik ke akun personal, transfer balik lagi ke akun bisnis gitu. Jadi kayak prosesnya jadi nggak smooth, nggak efektif sih. Apa harapan untuk si Taman Hayat ini ke depannya? Memperbesar kapasitas itu yang paling penting gitu. Jadi growing secara kapasitas untuk bisa ngeluarin satu ya produk-produk yang lebih kreatif lagi, dan memperbesar kapasitas kita juga untuk bisa ngebangun layanan servis yang lebih proper lagi. Intinya jadi sarana edukasi sih ke depannya, nggak hanya untuk berjualan tapi bisa menjadi inspirasi dan sarana edukasi bagi banyak orang. Gabung di co-create.id untuk berkokreasi dan temukan berbagai cerita jenius lainnya.